Selamat pagi Gina, bagaimana tanggapan Gina tentang larangan untuk pergi keluar saat istirahat? Ya wehnya tinggi nama kan ku guru nu lain teh ulaheun jajan keluar nya kudu nama kan kudu aya naon sih namana teh kudu loba jajanan atau di kantin jadi murid nu lain teh moal keluar jajana. Jadi solusinya adalah kantin harus penuh gitu. Kudu balanja mata kena. Kalau misalkan kantin penuh, loba nu jajan di kantin. Jadi moal keluar. Oh gitu. Jadi harus komplit gitu di kantina ngarah tujuan jajan keluar. Kudu komplit. Oke. Nanya kantin eueuh saya nu komplit mah da moal naon sih ngaranna teh bakal ka moal aya negara rajan teu komplit mah. Nya betul. Jadi eta deui mah kan boseun kudu Oh, aya iya. nu lain jajanana. betul. Cek opa kumaha cek opa? Ya kalau menurut saya sih memang ini gimana gitu ya, kita kan ini semua peraturan juga. Peraturan itu kan harus dituruti. Tadinya sih kalau nggak ada aturan ini pada hari ini saya akan bersama-sama ke sana lagi Ke kafe deui. Tapi ketika mendengar ada pernyataan ini dari Gina dan Ayu dan semuanya, ya jadi itu sudah merupakan aturan, ya mau gimana lagi. Jadi mau jajan di kantin. Iya. Dengan catatan kantinnya harus komplit gitu. Harus komplit. Oh. Harus ada minuman segar, minuman yang asam-asam, terutama minuman lah. Bahkan yang dicari anak-anak seperti kita ini, minuman yang dicarinya itu Bukan makanan. bukan makanan. Oh, oke. Kalau menurut Ayu gimana? Menurut Ayu gimana? Ya apa dah? Dibuka dulu maskernya tuh biar kelihatan. Ya dibuka tuh nggak apa-apa. Dah kan kita mah udah PCR ya, palnya. Sok. Menurut Ayu, kantin itu harus buka Kantin harus buka, terus dan minuman sama jajanannya harus komplit. harus komplit minuman dan jajanannya harus komplit. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Terima kasih. Coba kata Alia gimana menurut Alia? Menurut Alia gimana? Apaan? Menurut Alia gimana? Ya, ya harus muridnya harus komplit gitu, harus nanya Jadi muridnya mau komplain gitu ke kantin gitu. keluar sama guru gitu. Kalau nggak boleh keluar sama guru berarti harus jajanannya harus. Tahu tuh apaan? Oke, terima kasih Alia. Ya bagus ya. Jadi masukan-masukan itu ya Bapak harapkan seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, nah sebelum masukan nyampe ke Bapak memang udah nyampe mengumumkakan permasalahan yang ada di rapat. Kenapa kantin itu selalu tutup gitu. Nah, alasannya kemarin ada salah satu pengelola kantin yang beralasan karena tidak ada yang jajan. Jajannya sebentar dulu, maju Bapak dulu. Bapak dulu, nanti setelah Bapak habis nanti karena itu ada yang jajan di luar, ada yang jajan cilok, nggak apa-apa yang jualan bakso. Bapak udah menyampaikan ya, coba nilai-nilai kewirausahaannya itu dikembangkan kembali. Nah, Bapak nyampaikan sama pengelola kantinnya,
supaya bersaing sedikit, jangan sampai kantin tutup. Nah, mungkin saja kemarin itu, nah Bapak juga memperhatikan kemarin juga kantin buka, jajan di luar masih ada. Ya, nah, terus semakin beralasan lagi setelah kantin tutup. Ya, semakin beralasan lagi bebas jajan di luar. Nah, gitu. Ya, Bapak juga memperhatikan, menyadari kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi seperti itu. Nah, nanti ke depannya ya kami akan berbaik ya. Nah, Bapak akan memantau ya, lebih lagi untuk petugas kantinnya. Kemarin juga buku Bapak dibuka. Itu hari apa? Nanti gini aja, kalau misalnya takut kelupaan tuh petugas kantinnya ya, nah, kita ingatkan dengan tutur kata dan bahasa yang bagus. Bu, aku mau beli, otomatis kantinnya dibuka ya. Terima kasih atas masukannya. Ada yang disampaikan tadi apa tadi? Ya, terima kasih masukannya ya. Nah, demikian bukan hanya di dalam hal masalah kantin dan masalah pembelajaran dan apapun, silakan ya ke Polri sebagai wali kelasnya. Ya, boleh atau langsung ke Bapak boleh. Ya. Terima kasih. Berarti Bapak juga turut berbangga sama kalian. Ya, dari Bapak selama ini yang mendidik, mengarahkan, terus bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengungkapkan pendapat, bagaimana harus mengeluarkan keinginan-keinginan, sudah nampak nih, gitu. Itu sudah luar biasa buat Bapak. Gitu. Dari satu segi Bapak sangat berbangga dengan kalian. Di satu segi kelemahan-kelemahan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada, masukan dari kalian, nah, itu juga sebagai masukan dan refleksi gitu. Kami sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik buat kalian dapat informasi ini, oh ini kurang tepat, ini harusnya seperti ini. Nah, kita sama-sama lah ya, sama-sama kalian juga jangan sampai sembunyi-sembunyi keluar, ada Bapak sendiri atau sembunyi-sembunyi keluar, walaupun kantin buka dulu-dulunya ya gitu. Nah, kita sama-sama lah saling introspeksi diri ya, saling memahami, menilai diri sendiri ya. Pengelola kantin menilai, oh janganlah misalnya karena ada sesuatu menjadi kantin tidak tutup, harusnya tetap saja berjalan. Jadi nantinya tidak ada alasan nih, karena kenapa tidak jajan ke kantin, kantin tutup, jajan kumaha ya. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, Bapak pesan untuk selanjutnya, tolong rasa persahabatan ya, antara teman sekelas khususnya ya, rasa persaudaraan, persahabatan umumnya buat semua siswa yang ada di YBMU itu tolong jaga ya. Jangan sekali-kali menimbulkan rasa tidak nyaman sama yang lain, sakit hati yang lain ya. Makanya kalau bertutur kata harus gimana?
harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita ucapkan, yang ngomongkan dengan terus pakai bahasa Indonesia yang bagus. Kita ucapkan, jangan kita omongkan, jangan kita ucapkan, kita sampaikan dengan tutur bahasa yang halus. Jadi tidak menyakitkan sama. Terus senyum, tombol, senyum, selalu senyum. Ada teman sapa, jangan menunggu sapaan dari orang lain. Yang menyapa duluan itu ya menandakan bahwa kita itu siswa yang terbaik, ya, atau malahan sebagai insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ucapkan salam, ya, pahalanya itu lebih besar. Ucapkan salam duluan, ya. Nah, yang mendengar salam itu wajib untuk membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab Waalaikumsalam. Jangan, ya, karena yang memberi salam yang pertama itu udah kumplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam. Ya, itu biasakan itu ya. Nah, terus saling bantu. Entah di sana teman kita kesusahan, mantap boy. Bahwa kamari oke ke saya gitu. Nah, jangan sampai gitu. Ya, kalau pernah dibiarkan kesusahan kita misalnya atau kita pernah tersakiti, jangan dibalas. Ya, nah, mungkin mereka itu pada saat itu lupa gitu, atau kurang konsentrasi, tidak fokus ke kita. Ya, misalnya orang lain atau teman kita lewat saja, tidak nyapa, tidak apa, gitu. Jangan sakit hati. Ya, pikiran kita positif saja. Oh, mungkin tidak lihat. Jangan sama saya lewat di depan itu. Oh, nggak boleh gue gitu. Balas. Kan di Baturan. Pernah gitu enggak? Enggak. Kita berpositif saja pada saat itu teman kita itu tidak melihat. Ya, seperti itu. Nah, Bapak pinginnya rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, saling bantu itu tolong jadi lagi diperhatikan dan diingatkan. Sudah muncul tuh ya, saling membantunya sudah muncul, sudah lihat bagaimana misalnya kalau teman kita ada yang dari sepatunya copot, terus dibantu, setidaknya tidak kalaupun tidak sampai membantu karena yang bersangkutan mampu untuk mengerjakannya, dikasih tahu itu tali sepatu. Ya, ketertiban itu harus dijaga. Kenapa? Sekolah itu punya tata tertib. Ya, udah dituangkan dalam tata tertib, tidak boleh keluar gerbang sekolah pada saat istirahat. Kalaupun keluar harus ada izin. Misalnya, ibu, bapak, aku mau keluar dulu sebentar karena aku mau fotokopi, atau mau beli buku, atau mau beli pensil. Harus izin dulu, ya. Ke guru piketnya atau guru yang ada aja atau ke wali kelas. Jadi tahu, oh, tadi misalnya
siswa tersebut sudah izin ke bapak. Jadi kalau ada yang nyari-nyari tidak kemana-mana. Oh tadi keluar dulu sebentar, langsung tahu kan. Gina misalnya, Gina kemana, ada yang nyari. Kalau ada izin, tadi sudah izin sama saya, Gina keluar sebentar, di pensil. Ya, terima kasih. Berarti Bapak semakin mengontrol tuh, ya, tiap harinya untuk kantin, ya. Karena apa? Namanya juga manusia, ya, ada titik rendah, harus diingatkan. Kita juga sama, ya. Belajar juga saling membantu, ya. Kalau teman kita misalnya tidak bisa mengerjakan sesuatu, baik itu pelajaran matematik, bahasa Indonesia, bantu sama kita, ya. Tapi pada saat ulangan, ujian itu nggak boleh saling bantu, ya. Pada saat mana kita harus saling membantu? Pada saat belajar, ya. Pada saat ulangan, ujian, boleh membantu nggak? Terus Bapak pesan di rumah main pergaulan tolong dijaga, ya. Keluar rumah tetap harus izin sama Bapak, ya. Jadi kalau misalnya keluar malam-malam, ya, harus ada batasan waktu tuh keluar malam. Jangan lebih dari jam 9 tidur, ya. Nah, tapi itu juga harus hal-hal yang penting, ya. Keluar rumah misalnya hal-hal yang penting. Kalau nggak penting jangan malam-malam keluar rumah, ya. Jadi sebelum maghrib tuh, ya, kita siapkan misalnya kebutuhan kita, jangan sampai membeli kebutuhan kita pada malam hari atau apalagi main jangan malam hari, ya. Jadi jam 5 itu udah selesai main, ya. Nah, selanjutnya untuk yang bisa bantu pekerjaan rumah, kan sudah belajar tuh, baik itu masaknya, cuci piringnya, ngepelnya, dan sebagainya. Bantu, ya, sekemampuan kita saja. Suka membantu, kan? Ya, seperti itu. Nah, itu kenapa? Yang pertama, kebiasaan bagi kita yang di sekolah telah dapatkan, ya, lanjutkan di rumah, jadi terbiasa, ya. Jadi karakter kita, kalau misalnya ada sesuatu yang kotor langsung dicuci, ya. Pantai kotor langsung piring kotor langsung itu jadi biasa kita, ya. Nah, terus Bapak masih dengar nih bahasana, masih ada yang kasar, ngomong Sundanya campur dengan bahasa Indonesia dengan kasar. Titip, ya. Ya. Siap? Janji? Siap. Ya. Nah, kalian itu harus mencerminkan seorang siswa dan siswi. Ya. Ya. Tugas kalian itu belajar. Tidak menjadi tugas itu tidak harus misalnya kalian harus cari uang, ya, kalian harus bekerja misalnya. Itu bukan tugas kalian. Tugas kalian adalah bekerja, ya. Dan
usia kalian adalah usia bermain, tapi jangan kebablasan. Kalau bekerja, nah, seperti bapak bekerja, Robik bekerja, ya tugasnya bekerja, orang dewasa tugasnya bekerja, mencari nafkah, mencari uang. Tapi kalau kalian itu tugasnya adalah tugas utamanya gampang kan? Belajar, rajin belajar. Nanti kalau rajin belajar, sekarang berjuang itu tidak ada yang mudah, pasti ada godaan-godaan. Teman ngajak main, kerjaan atau PR belum selesai. Godaan tuh sama kita. Nah, kalau misalnya sebagai siswa yang bagus, pilih mana? Mengerjakan PR atau main? Mengerjakan PR. Itu diutamakan. Nanti kalau sudah beres, baru main. Bapak tidak melarang kalian main. Bapak justru kalian itu harus sosialnya itu berkembang, harus main dengan teman sebaya kalian. Ya? Temannya harus kita sebaya, jangan orang dewasa. Ya, seperti itu. Ada lagi yang disampaikan? Ya, terima kasih. Bapak pesan, ingat apa Bapak sampaikan. Ya. Terus satu lagi, tolong kebersihan lingkungan sekolah dijaga ya. Saling mengingatkan. Misalnya kalau teman kalian ada yang buang sampah, makan apa, belum di sana, ingatkan. Ya. Misalnya Gina, ini sampahnya jangan buang sembarangan, itu ada tempat sampah ya. Terus yang diingatkan juga jangan marah, karena apa? Karena kita salah benar, kita salah terus diingatkan marah, itu dosanya 2 kali ya. Membuang sampah sembarangan terus marah. Kalau akan marah sama kita, tidak sayang lagi. Ya, terus baru tolong jaga kebiasaan untuk sholat di rumah. Ya, supaya tidak malas pas ada langsung sholat. Ya, yang 5 waktu itu jangan lepas. Itu pesan dari Bapak. Kalau sholat, hati itu akan tentram. Damai, damai. Walaupun misalnya kita sedang buka dekat sama Allah. Jangan lupa berdoa. Orang yang sombong, yang orang tidak berdoa, ya kalau itu senang sama orang yang berdoa. Ya, seperti seorang guru senang pada siswanya yang aktif, ya, yang segala sesuatu ditanyakan, aktif, kreatif, ya, ikhlas selalu. Kondusif, tidak huruf dengan teman-teman. Ya, dari Bapak. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi, cukup sekian. Terima kasih atas masukannya. Ke depan, yuk kita sama-sama ya saling mengingatkan. Ya, selamat belajar. Ya, lagi belajar apa? Agama Pak. Nah, terus surat-surat pendek tuh. Ya. Nah, nanti sama Pak Opik di akhir semester tuh Desember tuh kalian store surat pendeknya. Sudah hafal berapa? Ayat. Ya. Misalnya Al-Ikhlas sudah hafal. Ana sudah hafal. Abayina sudah hafal. Nah, satu surat saja, ya. Dimulai dari surat-surat sampai Alitas. Ya, jangan langsung anaba, jangan. Ya.
nanti nah Pak Opik akan nagih sama kalian setorannya, ya. Nah, dibiasakan sebelum belajar, coba dibiasakan nggak baca surat pendek, biasakan baca surat pendek, ya. Satu surat. Misalnya kalau ayat yang berikutnya belum hafal, terus itu ya, kalau sudah hafal naik lagi ayat berikutnya, jadi hafal satu ya. Itu dari Bapak, jaga segala sesuatunya, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga, yang terpenting adalah jaga nama baik diri sendiri. Kalau sudah jaga nama baik diri sendiri, jadi jaga nama baik sekolah akan terjaga. Nama orang tua juga, keluarga akan terjaga, masyarakat juga akan terjaga. Ya, jadi intinya dari ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ke depan semakin baik. Ya, silakan belajar lagi.